Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahputra. Eh, Hari ini topik pembahasan kita ialah mengenai peta, dan saya akan ditemani oleh teman saya, Immanuel. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya ganti baju dulu ya. Ya. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran yang lebih dalam tentang peta, sebenarnya kita perlu mengetahui apa itu peta. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu peta. Peta ialah gambaran konvensional yang menggambarkan permukaan bumi secara sebagian ataupun secara keseluruhan dengan bidang datar, dan ukurannya diperkecil sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Ya, di dalam peta ini juga ada berbagai komponen-komponen penyusunnya yang ditujukan agar pembaca peta mampu mengetahui apa saja yang di dalam peta dengan menggunakan simbol-simbol. Ya, apa saja dia? So, check it out. Yang pertama, ada judul peta. Ya, judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul peta misalnya itu peta penggunaan lahan Indonesia. Nah, maka dari isi peta tersebut kita dapat melihat yaitu pemukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Yang kedua, ada skala peta. Ya, skala peta ini menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Yang sering kita temukan ialah, mungkin yang sering kita dengar itu 1:1000 atau 1:10.000, 1:100.000. Nah, apa sih arti dari itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ialah 1:1000. Apa ini artinya? Ya, artinya setiap 1 cm jarak pada peta itu merupakan 1000 meter di jarak aslinya. Mengerti? Ya. 1 cm pada peta 1000 cm di jarak aslinya. Paham ya? Skala peta juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada skala angka. Seperti yang disebutkan tadi. Ya, seperti 1:1000, 1:10.000, 1:100.000, dan 1:5 kilometer. Ya, 1:5 kilometer. Yang kedua, ada skala grafis atau skala garis. Ya, jika contoh dari skala grafis tersebut dibuat dengan skala angka, maka skalanya adalah 1:500.000. Karena 1 cm pada peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu skala peta menjadi 1:500.000. Selanjutnya, ada orientasi utara. Ya, biasa di sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ini ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi, ya, beragam-ragam, dia tidak hanya satu bentuk. Nah, penempatan pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Nah, di situ dia, di bagian legenda atau di muka kosong pada peta, disitulah letak orientasi udara. Contoh orientasi utara ada di sini. Kelihatan? Oke. Yang selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi
Jadi apa aja? Nah, di sini kita bakal bahas. Yang pertama, ada simbol titik. Ada beberapa simbol nih. Ya. Nah, simbol-simbol ini beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain-lain. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan, ya. Sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus. Gak kayak hubungan kamu sama dia yang tiap-tiap hari putus. Dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Ya, bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada untuk sungai. Digambarkan dengan seperti akar ya jadinya dia ya. Yang kedua ada jalan raya. Yang ketiga ada jalan lain desa. Yang keempat ada batas negara. Yang kelima batas provinsi. Dan yang keenam batas daerah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iman. Baik, perkenalkan nama saya Minur Sinabang. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu peta. 3 simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan secara teratur dari biru terang ke biru gelap. 4. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah digambarkan dengan bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. 5. Garis koordinat. Dalam peta kita akan menemukan garis melintang dan membujur yang membagi peta menjadi kotak-kotak persegi. Garis yang melintang dari kiri ke kanan pada peta disebut garis lintang atau latitude, sedangkan garis yang membujur dari atas ke bawah peta disebut garis bujur atau longitude. Bersama garis lintang dan garis bujur membentuk sistem koordinat peta. Garis lintang digunakan untuk memandai posisi utara sampai selatan sebuah lokasi di permukaan bumi. Garis lintang berkisar dari 0 derajat di khatulistiwa sampai 90 derajat di lintang utara di kutub utara dan 90 derajat lintang selatan di kutub selatan. Sementara itu garis bujur digunakan untuk menandai posisi utara sampai selatan sebuah lokasi di permukaan bumi. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris, dan bergerak sejauh 180 derajat ke barat timur yang bertemu pada titik 180 derajat di tengah Samudra Pasifik. Jarak antara masing-masing derajat garis lintang kira-kira 69 mil atau 111 km. Contoh koordinat dengan garis lintang dan garis bujur ini adalah kota Jakarta dengan lokasi terletak di 6,2 derajat lintang selatan dan 107 derajat bujur timur. 6. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi yang lebih luas. 7. Legenda. Legenda menunjukkan bahwa keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada wilayah yang dipetakan. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Demikian hasil presentasi kami. Ada kurangnya dari presentasi kami ini, mohon dimaklumi. Sekian dari kami, terima kasih.